Shalom. Nah, gitu dong ya. Kalau kita mau dapat firman Tuhan, kita harus siapkan hati kita. Ya, jangan pikiran kita kemana-mana, masih ya, aduh di rumah gimana ya, aduh kompor dimatiin belum ya, aduh ini gimana ya, dan sebagainya. Abis ini mau makan apa? Nanti firman yang ditabur, begitu pulang ditanya sama orang rumah, Mama, firmannya apa? Tahu lah, ntar lu lihat aja YouTube-nya. Lihat YouTube-nya. Ya, jadi kita harus serius, semangat, antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Wah, amin pesan. Amin. Nah, gitu. Oke, minggu ini kita akan belajar tentang self control. Sudah ada? Sebenarnya ada dalam firman Tuhan, cuma kita bahasa Inggrisnya biar keren. Ya, sebenarnya bahasa Indonesianya penguasaan diri. Ya, ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Sebelum masuk dan membaca firman Tuhan, saya mau jujur dulu nih. Ayo, siapa yang bilang sudah bisa menguasai diri? Ada yang berani angkat tangan? Ada yang berani angkat tangan? Ada yang berani angkat tangan? Saya udah bisa menguasai diri. Enggak Pak, saya nggak bisa. Saya bisa menguasai suami saya. Bapak jangan pernah tanya saya bisa menguasai diri saya atau enggak. Saya cuma bisa menguasai suami saya. Dia lebih bisa menguasai suami daripada dirinya sendiri. Atau kebalikannya, yang suami bilang, Mama apa? Kalau suami, ya, saya nggak bisa menguasai diri, saya bisa menguasai istri saya. Nah, sekarang pertanyaan yang simpel, Bapak Ibu bisa nggak menguasai diri? Kok ada berani angkat tangan ya? Padahal ini buah-buah roh, ya, ini buah-buah roh, ya. Ada yang berani? Waduh, kalau nggak berani ini saya berat nih firmannya. Kayaknya perlu 2 jam nih Pak Gembala nih firmannya. Oke, kita sama-sama belajar ya tentang penguasaan diri, karena saya ini waktu mempersiapkan, kenapa ya bolak-balik saya siapin bahan lain, cuma balikin lagi ke penguasaan diri. Saya bolak-balik saya siapin bahan yang lain, ya, tentang Hana, tentang ini, kemudian balik lagi ke penguasaan diri. Saya bilang penguasaan diri kayaknya semua orang udah tahu, semua orang udah ngerti, semua orang udah paham tentang penguasaan diri. Tapi pertanyaannya adalah, adakah anak-anak Tuhan yang bisa melakukan penguasaan diri? Karena tidak mudah melakukan penguasaan diri. Bahkan ditanya aja nggak berani angkat tangan, betul nggak? Karena tidak mudah. Kita bahkan bilang saya lebih bisa menguasai pasangan kita, menguasai anak kita, menguasai tetangga kita, pembantu kita, daripada kita sendiri menguasai diri kita sendiri. Betul? Karena ternyata memang tidak mudah. Tapi bersama Yesus, bersama Roh Kudus kita bisa. Amin. Ya. Kita baca firman Tuhannya dulu biar nggak stres. Kayaknya semua orang udah pertanyaannya berat nih, kayaknya minggu ini firmannya juga berat. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, ini
kata kuncinya firman Tuhan di sini adalah jikalau kita hidup di dalam jikalau kita hidup oleh Roh, ya, artinya apa? Berarti kita bisa hidup tidak menurut Roh, betul ya? Karena ini ada pilihan. Jikalau kita hidup oleh Roh, berarti bisa hidup di luar Roh, ya. Nah, kalau baca firman Tuhan mulai jangan sambil tadi tentang apa ya? Lupa. Ya. Baca firman Tuhan, belajar untuk benar-benar renungin. Ya, nggak perlu 5 pasal, 1 pasal yang penting dikuasai, dimengerti. Karena dari setiap ayat itu pasti ada makna-maknanya. Dan kita butuh pengertian dari Roh Kudus. Makanya kita waktu membaca firman Tuhan harus doa. Ya, doa dulu, baca firman. Jangan sambil kayak ngeliat resep sambil masak, sambil baca. Ya, ayat yang ambil masak nggak bisa, nggak dapet. Harus doa, teduh, baru ngerti. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi jangan cuma sekedar keinginan doang. Ya Pak Gembala, ya Pak Pendeta, saya mau hidup oleh Roh, tetapi hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh. Next slide. Ini yang tadi Bapak Ibu nggak berani ataupun ragu-ragu untuk saya berani Pak, saya bisa menguasai diri. Karena pertanyaan yang pertama adalah, dapatkah manusia menguasai diri? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sepanjang hidup kita, selama kita hidup dalam kedagingan, kita tidak bisa menguasai. Karena penguasaan diri termasuk salah satu buah-buah Roh. Jelas ya Bapak Ibu ya. Karena penguasaan diri adalah buah-buah Roh, artinya harus dihasilkan oleh siapa? Oleh Roh. Kalau sesuatu yang dihasilkan oleh Roh, maka kita harus hidup dalam Roh. Kita harus dikuasai oleh Roh. Barusan kita bisa menghasilkan penguasaan diri. Coba Bapak Ibu praktekkan tadi tentang semua buah-buah Roh. Kasih, oh saya bisa Pak, gampang mengasihi. Nama saya juga kasih. Oh, gitu ya. Tapi coba praktekkan. Kepada siapa kamu mengasihi? Saya mengasihi saudara-saudara saya. Oh, tetangga? Oh iya enggak dong, kan nggak ada urusan darah. Udah beda lagi, betul nggak? Ya. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak bisa menghasilkan buah-buah Roh bila hidupnya dalam kedagingan. Jelas ya Bapak Ibu ya, saya ulangin lagi ya. Kita hidup dalam dunia ini, pasti kita hidup dalam kedagingan. Kecuali kita sudah lahir baru, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hanya dipimpin, tapi dikuasai oleh Roh Kudus. Maka kita bisa membuahkan buah-buah Roh. Sekuat, sehebat apapun, seberapa Bapak Ibu sudah mengenal Tuhan, mungkin ya saya sudah 30 tahun. Jangan main, saya 50 tahun. Oh, tapi berapa banyak buah Roh yang Bapak Ibu hasilkan? Oh, saya cuma bisa sabar. Begitu mobilnya diserempet, dan nunjuk dulu, buka kaca, yang sekiranya kita lihat TikTok kan rekam, emosi. Ada lagi yang kemarin kejadian kan, ditabrak ini gitu dan sebagainya, emosi. Karena apa? Karena Roh yang bisa menghasilkan buah-buah Roh. Makanya kalau kita mau hidup penguasaan diri, makanya dikatakan di pertanyaan yang kedua, dapatkah manusia menguasai diri tanpa bantuan Roh Kudus?
Jawabannya tidak. Tidak. Seberapapun Bapak Ibu, saya bisa, saya pergi ke psikolog, gitu ya, merasa bahwa dengan kita pergi ke psikolog, psikiater, Pak, bagaimana caranya supaya saya paham? Oh ya, begini. Oh ya, percayalah Bapak Ibu, tidak akan bisa berjalan terus-menerus sepanjang hidup kita sampai Tuhan panggil dan kita bisa menghasilkan semua buah-buah roh. Karena apa? Karena kita harus hidup di dalam roh dan kita harus hidup dipimpin oleh roh, barusan bisa menghasilkan sesuatu yang dari roh. Karena kalau enggak tidak bisa. Makanya kenapa disebut banyak buah-buah roh. Yang ketiga, mengapa penguasaan diri termasuk buah-buah roh? Karena penguasaan diri itu berasal dari roh Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus saja bisa nggak? Begitu kesel, ambil pedang, betul nggak? Siapa itu? Ayo, pelajaran sekolah minggu nih. Yang ambil pedang, putusin telinga siapa? Jangan dijawab Sakeus nih ya. Bilang Sakeus lagi. Punya Sakeus dong. Ya. Murid Tuhan Yesus aja nggak bisa. Karena apa? Sesekali pasti muncul, betul nggak, Bapak Ibu? Makanya tadi di ayat yang ke-25 saya tekankan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, supaya kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Hari ini kita belajar tentang penguasaan diri. Ya, nanti kalau ada kesempatan saya ulas satu persatu. Ya. Karena penguasaan diri aja bisa 2 jam ya Bapak Ibu ya. Siap-siap ya, kita pulang sampai jam 7. Meliputi apa aja sih penguasaan diri? Ya. Namanya juga penguasaan diri. Berarti sesuatu yang ada di dalam diri. Betul ya? Namanya penguasaan diri berarti sesuatu yang ada di dalam diri. Kalau penguasaan lahan berarti sesuatu yang di luar kita. Namanya lahan, penguasaan lahan. Penguasaan mobil, ya itu di luar. Ya, saya menguasai karena memiliki mobil itu. Namanya penguasaan diri berarti sesuatu yang ada di dalam kita. Nah, yang paling sering, ya, yang paling sering selalu sulit dikuasai adalah apa? Hah? Lidah. Telinga. Lidah. Oh, lidah. Sebenarnya lidah gampang Pak. Yang penting mulutnya diem. Betul nggak? Lidah bisa ngomong nggak kalau mulutnya tutup? Ya, tapi kita biasa katakan adalah lidah atau mulut, betul ya, menjadi satu kesatuan. Slide-nya boleh diganti. Mulut. Kalau mulut biasanya identik dengan wanita. Yang wanita marah, enak aja. Yang punya mulut wanita doang. Jangan gitu dong pendeta, katanya gitu ya. Enggak ya. Selama manusia itu punya mulut, artinya harus dikuasai. Penguasaan diri ini kadang simple, Bapak Ibu. Tapi terkadang semua yang terjadi dalam hidup kita tanpa kita sadari, sebagian besar, saya nggak bilang seluruhnya, itu karena ulahnya kita. Betul? Oh enggak dong, itu bukan gara-gara saya. Coba kita lihat ya. Misalnya contoh, kalau kita bisa menguasai diri, mungkin misalnya contoh ya,
Ada tukang sate lewat, teh sate, ya kan, teh sate. Terus kita panggil, sate, sate sini bang. Teh datang. Apa panggil? Enggak, saya nggak panggil. Harusan panggil. Ya kan? Segala sesuatu yang keluar dari mulut harus dipertanggungjawabkan. Betul nggak? Ya, kita ngomong sesuatu yang buruk, kita harus mempertanggungjawabkan yang buruk. Kita ngomong marah sama anak, kita juga mempertanggungjawabkan dampaknya kepada anak. Kita ngomong yang kurang baik kepada tetangga kita, dampaknya apa? Pasti ada dampaknya. Mungkin kita jadi akhirnya apa? Tiap kali lewat muka dibuang. Ya. Ada kan begitu ya? Gara-gara apa? Padahal pembantunya yang salah buang sampah, tapi tetangga-tetangganya semua ini pasti gara-gara majikan ini, pasti gara-gara majikan. Mulut dipakai karena nggak penguasaan diri. Yang kedua adalah apa? Telinga. Kok bisa Pak? Telinga kan nggak ada urusannya dengan penguasaan diri. Kalau kita bisa menguasai telinga kita, kita pakai sesuatu untuk kebaikan. Seringkali telinga dipakai untuk yang tidak baik, betul nggak? Memang telinga nggak bisa ngomong, telinga nggak bisa menyebabkan hal-hal buruk, tetapi telinga bisa merusak apa yang ada di otak kita, betul? Kita kepo, udah tahu nih lagi gosip, apa sih? Buang-buang waktu dengerin, ada apa sih? Pok, ada apa Pok? Ada apa sih Ses? Oh si ini loh selingkuh. Oh iya, kenapa selingkuh? Pakai telinganya sesuatu yang tidak berguna. Dengerin, harusnya kita pakai buat sesuatu yang bermanfaat. Tapi karena nggak bisa kuasai, telinga pun bisa berdampak buruk buat kita. Yang berikutnya adalah apa? Tadi mulut, telinga, mata. Mata enggak lah Pak. Mata enggak, saya enggak. Ya bagus. Berarti Anda bisa menguasai mata. Ada yang matanya iseng kan? Buka, awalnya buka ini apa? YouTube, IG, lama-lama ada yang sesuatu yang menarik. Kok dari berbaju tanpa baju dibuka terus, diklik lagi, ya kan? Mata dipakai untuk apa? Perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tangan dan kaki, kok bisa ya? Bisa. Karena tangan dipakai buat menulis dan mengambil, tetapi seringkali tangan dipakai untuk memukul. Kadang perempuan senangnya apa? Bukan pukul-pukulan, senangnya jambak-jambakan. Saya lihat kalau perempuan kalau berantem, yang paling diincer tuh yang apa? Rambut. Betul ya perempuan ya? Kalau laki-laki kalau berantem yang diincer apa? Muka pasti. Kalau perempuan, saya bingung, kenapa rambut? Ya gampang aja Pak, panjang soalnya. Terus kan dijambak rambutnya. Padahal tangan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Besok siapa sih ini pakai untuk sesuatu yang berbuat dosa. Kaki Tuhan ciptakan untuk berjalan, tetapi dipakai untuk apa? Menendang. Kalau sepak bola bener ya, dipakai buat sesuatu yang kebaikan, tetapi seringkali tidak dipakai di tempat yang benar. Otak juga sama. Ada istilahnya piktor ya, pikiran kotor. Yang mikirin sesuatu yang kotor, mikirin sesuatu yang gak berguna, ya terus pikirin, gosipin, akhirnya apa? Hilang pengendalian dirinya.
Yang berikutnya adalah seks. Ya, ini anak udah besar juga boleh kita bahas. Ya, seks seringkali kalau tidak dikendalikan, akhirnya apa? Jatuh ke dalam dosa. Jadi pengendalian diri terkadang bisa membawa kita ke dalam pencobaan-pencobaan dan juga dosa-dosa, sehingga membuat kita, kenapa ya Tuhan, kok saya ini kok susah dapat kerja? Ya coba flashback, ada nggak pengendalian diri yang tidak tepat? Waktunya belajar nggak dipakai buat belajar, waktunya ngelamar kerja nggak dipakai buat ngelamar kerja, matanya, tangannya dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna, sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kenapa ya kok saya setiap kali usaha rugi? Coba dilihat apa yang belum kita bisa kerjakan, sehingga kita kok selalu bermasalah terus dengan masa depan kita. Seringkali pergumulan yang ada di depan kita, selalu kita melihatnya adalah kenapa ya Tuhan, padahal kita lupa bahwa itu adalah sebab akibat dari kita tidak menguasai diri. Coba dilihat lagi, kenapa kok bisa usaha saya rugi? Kenapa kok main saham rugi? Karena nggak bisa kuasain diri. Waktunya nggak beli, beli. Waktunya jangan main, main. Waktunya jangan investasi, investasi. Waktunya duit itu disimpan, dibeliin mobil, dan sebagainya. Seringkali kita ini selalu menyalahkan Tuhan atau orang lain, tapi tanpa melihat bahwa semuanya itu salah satu sebabnya adalah karena kita tidak menguasai diri. Ini saya keluarga jadi susah nih, ya karena memang belum waktunya menikah, belum siap income-nya, udah keburu nikah. Gara-gara apa? MBA, terpaksa. Akhirnya masa depannya rusak. Terus menyalahkan Tuhan terus. Padahal semuanya itu harus kita review. Apakah berasal dari kita ataukah dari luar? Jangan-jangan itu semuanya gara-gara kita yang tidak bisa menguasai diri kita, sehingga muncul masalah-masalah baru. Kenapa saya selalu ribut terus sama tetangga ya? Ini pasti gara-gara tetangga saya. Coba dilihat, apakah gara-gara kita atau orang lain? Kita harus belajar hari ini. Supaya apa? Supaya kita pulang dari tempat ini, tempat ibadah ini, kita dapat hikmat yang daripada Tuhan tentang bagaimana caranya kita bisa menguasai diri. Karena ini adalah salah satu buah-buah roh. Buah-buah roh ini adalah nanti suatu saat, ya, pada saat Bapak Ibu ketemu orang-orang yang di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan, dia tidak lagi melihat bahwa firman Tuhan apa, enggak. Tapi yang dihasilkan adalah buah-buahnya seperti apa. Amin ya Bapak Ibu ya. Orang Kristen gak perlu bangga, saya udah 30 tahun Pak ikut Tuhan, saya udah 50 tahun Pak, dari saya kecil lahir udah Kristen Pak, saya sekarang udah 50 tahun udah ikut Tuhan. Ya apa yang lu hasilkan? Buah apa yang keluar dari hidupmu? Saya hafal Pak, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Wahyu. Yes, disebutin kalau tentang ini di mana? Oh bisa Pak, saya hafal semua. Tapi kok hidup lu nggak berubah ya? Karena buah-buah roh inilah yang menunjukkan bahwa hidup kita dipimpin oleh roh atau enggak. Betul ya Bapak Ibu ya. Tadi kan di ayat 25 saya bilang bahwa ini ayat kunci. Ini yang penting Bapak Ibu. Karena kalau hidup kekristenan tidak dipimpin oleh roh, maka kita dipimpin oleh daging. Cuma dua pilihannya, dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh daging.
Tapi pada saat hidup dalam kedagingan, nanti Bapak Ibu bisa lihat percabulan, perzinahan dan sebagainya, hawa nafsu, itu adalah semua yang dipimpin oleh kedagingan. Jadi orang-orang Kristen mau jadi berkat, mau jadi terang bagi orang lain, yang dilihat adalah apa? Buah-buah roh. Jadi kita akan dilihat oleh tetangga kita, oleh mungkin mertua kita, mungkin orang tua kita. Pak Didi udah tobat, luar biasa. Perubahannya dahsyat. Pasti yang dilihat apa? Perubahannya. Yang dilihat apa? Buah-buahnya. Bukan dilihat dari Pak Didi dahsyat, ibadah dari pagi, ya, dari ayam belum berkokok dia yang bangunin sampai maghrib. Tapi kok hidupnya nggak ada yang jadi berkat? Betul nggak? Yang dilihat adalah apa? Buah-buah roh. Jadi kita mau belajar buah-buah roh tentang penguasaan diri yang minggu ini. Bapak Ibu bisa belajar. Next slide. Mengapa sih penguasaan diri itu begitu penting? Amsal 16 ayat 32 dikatakan adalah orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang apa? Merebut kota. Amsal yang bicara, ya, di dalam kitab Amsal, ya. Jadi orang sabar hebat gak? Hebat. Bisa melebihi seorang pahlawan. Tetapi kalau sabar berhenti, tidak lanjut dalam penguasaan diri, gua sabar, saya disakiti sabar, saya dihina sabar, ya kan? Tapi nggak bisa menguasai diri. Dia nggak cuma sampai seperti pahlawan, tapi nggak bisa merebut kota. Pahlawan kan harusnya bentuk wujudnya adalah apa? Merebut kota, betul nggak? Oh, ada hasilnya, ada prestasinya. Bukan cuma disebut sebagai pahlawan. Jadi penguasa diri itu adalah satu level. Tingkatan lebih tinggi lagi adalah dari kesabaran. Sabar doang kalau nggak bisa menguasai diri sudah susah. Kenapa? Sabar. Sering ada kata-kata begitu ya. Sabar mas sabar, tapi kan ada batasnya. Ya, gua dihina-hina terus, tapi kan ada batasnya. Biar anak Tuhan juga ada batasnya. Kita masih injek bumi nih, ya kan, belum terbang, belum kayak malaikat, ada batasnya. Makanya Tuhan kasih lagi. Buah-buah roh adalah penguasaan diri. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ini begitu penting tentang penguasaan diri. Yang kedua, tanpa penguasaan diri, manusia akan jatuh dari atau dalam berbagai-bagai percobaan. Tanpa disadari, gara-gara mulut kita, jadi kita berantem. Tanpa kita sadari, ya, seringkali kita melihat, aduh, ini kendaraan motor kesel banget sih, nggak taunya gara-gara kita panasan apa kita kebutin, serempet, berantem, ribut. Bukan tambah bener, tambah kacau jadinya. Masuk ke dalam pertikaian.